Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Aku Punya Menara Penekan Iblis episode yang kedua. Di episode sebelumnya, si Ayan sudah berhasil mengalahkan keluarga Song dan mengambil banyak keuntungan sehingga bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi hari kiamat. Dan di episode kali ini, kiamat sudah datang. Dunia benar-benar mengalami kekacauan. Beruntungnya, si Ayan berhasil mendapat sekutu baru, yaitu kakek kura-kura. Terus dirinya juga terlibat pertarungan melawan monster iblis Banteng Merah KW. Gimana keseruannya? Gak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya. Di episode sebelumnya, si Ayan berhasil meningkatkan kemampuan apinya ke tingkat 2. Hal ini membuat kendali apinya menjadi lebih presisi. Di dalam menara, beruang hitam ingin dipanggil lagi supaya dosanya cepat berkurang. Sementara Sudaji juga kepingin dipanggil supaya masa tahanannya dipotong sama seperti si beruang hitam. Si Ayan pun melerai keduanya dan menegaskan kalau dirinya akan berlaku adil kepada semua tahanan yang setia padanya. Sementara itu, Lei Zhenxi tidak akan pernah menuruti perintah si Ayan. Jika dirinya dipanggil, maka dia akan membiarkan si Ayan mokat. Siapa juga yang mau manggil dirimu? Jika ada iblis yang lebih kuat di lantai atas, kenapa aku harus memanggil dirimu? Balas si Ayan dengan nada mengancam. Kau mungkin akan bosan di dalam sel itu dan memohon padaku supaya keluar dari sana, ujar si Ayan sambil meninggalkan menara Six Great Hell. Tidak terasa, besok adalah H-2 menuju kiamat. Si Ayan harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Selain itu, si Ayan masih punya 20 juta yuan lebih. Seharusnya itu cukup untuk membeli barang tertentu. Keesokan harinya, si Ayan pergi ke sebuah acara pameran perhiasan. Si Ayan pun menemukan barang yang dimaksud. Saat kiamat, sumber daya biasa dapat dijarah. Tetapi kristal energi yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan atau skill hanya bisa didapatkan dengan cara mengalahkan zombie. Dan batu ini mengandung kristal energi dalam jumlah besar yang cukup untuk membuat si pengguna naik tingkat dari tingkat 2 ke tingkat 3. Di kehidupan sebelumnya, seseorang yang mendapatkan batu mentah ini mampu memimpin lebih awal dan memperoleh banyak sekali keuntungan. Kali ini, si Ayan harus bisa mendapatkannya meskipun harus menghabiskan semua uang yang masih tersisa. Beberapa jam kemudian, acara pelelangan pun dimulai. Tak lama setelahnya, batu mentah yang mengandung giok tersebut pun dilelang. Mbak Eva selaku pembawa acara membuka tawaran awal yaitu 3 juta yuan. Semua netizen di sana pun mulai melakukan tawaran dari 3,5 juta yuan sampai 4 juta yuan. Tiba-tiba ada seorang sultan yang menawar 5 juta yuan. Orang ini berasal dari grup Yihao yang dikenal cukup kaya. Untuk sementara kita panggil aja dia Junet. Karena tidak ada yang mau melawan si Junet, maka Junet akan mentraktir minuman mewah untuk semua orang yang ada di acara pelelangan tersebut. Lalu si Ayan tiba-tiba masuk dan menawar 6 juta yuan. Budi pun menghampiri si Ayan dan bilang jika acara pelelangan ini bukan untuk main-main. Apalagi penampilan si Ayan tidak seperti orang kaya. Semakin ragulah si Budi. Akan tetapi si Ayan langsung menunjukkan kartu member VVIP dari Bank BCA. Sontak Budi langsung menjadi ramah dan mempersilahkan si Ayan lewat.
bocah misterius menawar 6 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi? Ujar Eva. 7 juta. 10 juta. Balas Yayan dengan sangat percaya diri. Semua netizen dan Junet pun kaget. Soalnya 10 juta yuan itu adalah harga 2 kali lipat batu tersebut di pasaran. Pacarnya Junet pun bilang jika bocah itu cuman pura-pura kaya. Mana mungkin ada bocah ingusan yang punya duit 10 juta yuan. Si Junet pun memutuskan berkenalan dengan si Yayan. Dia mengakui kalau si Yayan punya nyali besar dan dirinya suka itu. Dengan demikian, si Yayan berhasil mendapatkan batu giok tersebut dengan harga 10 juta yuan. PR si Yayan sekarang adalah menyerap energi batu giok ini untuk naik ke tingkat 3. Sebelum si Yayan meninggalkan ruangan, barang berikutnya yang dilelang adalah kipas giok emas 9 harta dengan mutiara dan kaca. Tiba-tiba ada yang teriak monster. Semua netizen yang ada di sana langsung lari kocar-kacir gara-gara monster ini. Siluman ular ini bisa muncul karena mendeteksi kekuatan spiritual dari batu giok yang dipegang sama si Yayan. Siluman ular ini langsung menerjang para netizen dan mengarah ke si Yayan. Dirinya merasa jika siluman ular ini terbangun, pasti juga karena efek hari kiamat. Dunia akan segera jatuh ke dalam kekacauan dengan adanya kejadian supernatural yang sering terjadi. Sambil membawa tongkat besi, Junet berniat menghajar siluman ular tersebut. Boro-boro bisa ngasih damage, Junet malah terhempas sendiri karena terhantam tubuh monster siluman ular. Setelah itu Junet pun kaget. Dia kaget karena si Yayan mampu menghadapi monster siluman ular tanpa kesulitan sama sekali. Lalu siluman ular bersiap membalas si Yayan. Tapi dengan cepat, si Yayan mengaktifkan benih api teratai merah. Api yang lebih kuat dari episode 1 langsung membakar habis siluman ular. Siluman ular itu langsung berubah menjadi kristal energi. Dan gak pakai lama, si Yayan langsung menyerap energi spiritual dari siluman ular itu. Karena tingkat kultivasi monster siluman ular masih rendah, maka jumlah esensi roh yang si Yayan dapatkan juga sedikit. Kemudian Junet terduduk lemas di belakang si Yayan. Dirinya tidak menyangka jika bocah yang ada di depannya ini adalah seorang master. Dia bertekad untuk menjadi muridnya si Yayan. Singkat waktu, barang-barang yang si Yayan beli dalam jumlah besar tiba di rumahnya. Para tetangga pun mengira jika si Yayan akan memulai berbisnis buka supermarket. Suprapti bersama anaknya pun langsung menghina si Yayan. Soalnya nggak mungkin anak yatim piatu seperti si Yayan bisa menjalankan bisnis. Suprapti menegaskan kalau bisnis si Yayan pasti bakal gagal. Hei Mbok Prapti, bukannya kau juga ingin buka supermarket tapi nggak kesampaian gara-gara kurang modal? Ejek Fitri. Tak lama kemudian, si Yayan pun datang. Si Yayan sudah menghabiskan semua uangnya untuk membeli persediaan. Namun dia masih memikirkan apa ada sumber daya penting yang belum terbeli. Lalu Marjuki langsung melapor bahwa pesanan tahap 1 sudah terkirim semua. Pesanan tahap 2 akan dikirim besok. Namun si Yayan lebih memilih untuk mengambil pesanan tahap 2 sendiri di kantor pusat logistik. Suprapti pun kesal dan bertanya-tanya sejak kapan si Yayan menjadi orang kaya. Warisan dari orang tuanya sudah cairkah? Ternyata gudang penyimpanan yang si Yayan gunakan ini sudah diincar Suprapti dari lama. Begitu pinjaman dari bank cair, dirinya berniat membuka supermarket di tempat ini. Namun gara-gara si Yayan, semua rencananya hancur berantakan. Si bocil kematian pun lari dan minta izin ke emaknya kalau mau pipis. Bocil kematian ini langsung menuju ke gudang si Yayan. Dan tanpa dosa, dia pipis di sana. Suprapti pun memuji anaknya karena sudah bisa pipis sendiri dan lurus. Ini cuman kenakalan anak-anak biasa.
Kok nggak bakal marah kan si Ayan? Ujar Suprapti. Si Ayan langsung menarik keras si bocil dan melemparkannya ke arah Suprapti. Kekerasan terhadap anak, jangan kau pikir bisa lolos dari semua ini, bentak Suprapti. Silakan saja kau lapor ke Komnas Anak atau polisi, aku tidak takut, bentak si Ayan sambil menutup gudangnya. Lalu si bocil kematian bilang kalau dirinya ingin main petasan. Sontak Suprapti punya ide setelah mendengar kata petasan. Malam ini juga Suprapti akan mengadakan pertunjukan kembang api yang besar. Awas saja kau bocah tengik, akan kutunjukkan padamu siapa itu Suprapti, ujarnya. Di gudang, si Ayan sudah selesai mensortir barang dan membersihkan bekas pipisnya si bocil kematian. Kemudian si Ayan membuka portal menuju Menara Iblis. Dengan portal ini, si Ayan bisa mengirimkan semua persediaan ini ke dalam Menara Iblis. Si Ayan juga menyuruh Sudaji untuk mencari sel kosong dan mengatur semua barang-barang ini di sana. Dalam hal mengatur, Sudaji adalah ahlinya. Terus hewan ternak yang dirawat menggunakan energi spiritual, kualitasnya akan jauh melebihi kualitas hewan ternak yang ada di bumi sekarang. Hari kiamat sudah semakin dekat. Si Ayan akan mengirimkan lebih banyak makhluk hidup ke sini untuk mempertahankan peradaban umat manusia. Lalu beruang hitam memberi saran untuk menanam sayur-sayuran. Saat mengalami bencana kelaparan, sumber daya yang paling penting adalah benih tanaman, air, dan tanah. Dengan itu, semua makhluk bisa bertahan hidup. Si Ayan sudah membeli banyak benih tanaman yang penting, tapi dia belum memikirkan perihal tanah. Si Ayan tahu apa yang harus dilakukan. Dia pun pergi dan akan segera kembali ke menara. Si Ayan pergi ke pinggiran kota di mana banyak tanah subur di sana. Si Ayan nggak tahu apakah Menara Iblis mampu menampung semuanya atau tidak. Yang jelas, si Ayan akan memindahkan tanah ini sebanyak mungkin. Di dalam menara, Sudaji teriak jika tanahnya sudah cukup. Kalau lebih dari ini, Menara Iblis bisa tenggelam sama tanah. Sebenarnya energi jiwa si Ayan tidak cukup. Ruang yang si Ayan buat terlalu kecil. Setidaknya si Ayan sudah mengumpulkan 20.000 pon tanah. Tapi dia merasa jika jumlah itu masih kurang. Setelah kiamat, semua yang ada di bumi akan bermutasi. Tanah yang masih murni akan mustahil bisa ditemukan. Sudah tidak ada waktu lagi untuk disia-siakan. Si Ayan pun mulai melanjutkan lagi kultivasinya. Pindah ke tempatnya Suprapti, dirinya sudah membeli 1 kardus petasan jumbo. Lalu si bocil kematian menyuruh ibunya untuk melihat cermin yang dia bawa. Kau nemu cermin kuno ini di mana? Apa di toko barang antik langganan kita? Ujar Suprapti. Sambil diselimuti aura hitam, si bocil menyuruh emaknya buat lihat cerminnya. Cepat lihat cerminnya, Suprapti goblok, bentak si bocil. Dan adalah sosok monster ada di dalam cermin itu. Suprapti langsung menjerit dan melempar cermin tersebut. Katanya emak-emak itu ras terkuat di bumi. Gitu aja kok takut, ujar si bocil. Suprapti cuma bisa teriak-teriak melihat sosok mengerikan tersebut. Monster itu pun keluar dari cermin dan melahap Suprapti. Suprapti yang tergeletak mulai diselimuti aura kegelapan. Di sisi bocil kematian, dia merasa jika hidupnya mulai terasa seru. Suprapti yang sudah bangkit merasakan hal yang sama. Nggak pakai lama, Suprapti langsung melahap si bocil kematian. Dan di malam itu, dunia mulai mengalami kekacauan di setiap sudut kota. Roh-roh halus mulai menginvasi bumi. Pagi harinya, Panel berpindah ke gudang logistik di pelabuhan. Salah satu kapal di sana menangkap banyak ikan. Namun ikannya aneh semua. Ikan-ikan hasil tangkapan mereka jadi sangat aneh dan tidak layak konsumsi. Mereka menduga
Jika hal ini terjadi pasti karena efek limbah laut sehingga membuat para ikan bermutasi. Di dalam gudang, Jeki mulai mempersiapkan barang-barang pesanan. Dia meminta rekannya Wahyu untuk mempersiapkan berkas-berkasnya. Namun Wahyu tidak menanggapi dan cuma bisa merintih kesakitan. "Pak Wahyu, apa kau sakit? Kalau sakit mending gak usah masuk kerja, Pak," ujar Jeki. Tiba-tiba orang-orang dengan jas hitam muncul hingga mengagetkan Jeki. Orang-orang berjas hitam ini ingin membeli semua persediaan pil saking yang ada. Akan tetapi, Jeki menjelaskan kalau semua pil saking sudah diborong sama seseorang. Karena sudah tidak ada waktu, orang-orang jas hitam ini memaksa untuk mengambil semua pil saking yang ada. Jeki yang cuman karyawan biasa tidak bisa menghentikan orang-orang itu. Bahkan Jeki dilempar ke arah Wahyu dengan sangat mudah. Anton selaku ketua grup memerintahkan anak buahnya untuk bergerak dengan cepat. Tiba-tiba ada yang menarik kaki Anton hingga dirinya terjatuh. Itu adalah si Wahyu yang sudah sepenuhnya berubah menjadi zombie. Sontak anak buah Anton langsung siaga satu. Mereka semua langsung mengeroyok Wahyu yang sudah menjadi zombie. Dikeroyok kayak gitu, si Wahyu langsung mokat. Tubuh si Anton masih gemetaran. Dia menyuruh anak buahnya untuk memindahkan semua pil saking ke markas mereka. Akan tetapi, tiba-tiba ada seseorang yang datang. "Semua pil saking itu milikku. Mau apa kalian? Merampasnya," ujar si Yayan sambil berjalan dengan santai. "Hari kiamat itu masih besok, dan kalian mau nyari mati sekarang," imbuh si Yayan. Anton pun menerangkan jika pelabuhan logistik ini adalah milik bosnya. Anton mengajak si Yayan negosiasi. Dia akan membayar pil saking ini berapapun harganya. Tapi dengan tegas si Yayan bilang kalau semua pil saking tidak dijual. Lalu si Yayan menyuruh mereka semua pergi dalam 1 menit. Jika tidak, si Yayan akan menghabisi mereka semua. Si Yayan juga sadar jika proses zombifikasi sudah dimulai. Mengira si Yayan lengah, anak buah Anton mulai menyerang. Saat mau menghantam, si Yayan ngilang duluan dengan cepat. Mereka semua pun kebingungan hilang kemana bocah yang tadi. Tiba-tiba si Yayan sudah berdiri di atas tumpukan kardus. Si Yayan penasaran apakah semua barang-barang di pelabuhan ini milik bosnya Anton. "Apa yang kau rencanakan?" tanya Anton memastikan. Orang bijak mengatakan jika kau mau merampas barang milik orang lain, maka kau juga harus siap jika ada orang lain yang ingin merampas barang milikmu. Anton dan kelompoknya pun menerima ganjaran karena sudah main-main dengan si Yayan. Kemudian di sebuah rumah mewah, bosnya Anton pun ngamuk. Biar akrab, sementara kita panggil dia Sandra. Sandra sangat kesal. Selain gak dapat suplai tambahan pil saking, dia juga harus kehilangan semua persediaan di gudang logistiknya. Anton menerangkan jika orang yang dia lawan bukanlah bocah biasa. Bocah yang dia lawan memiliki kekuatan supranatural. Bocah itu seorang diri mampu menghempaskan mereka semua keluar gudang. Begitu Anton dan anak buahnya kembali masuk ke dalam gudang, semuanya sudah raib, hilang tanpa jejak. Sandra pun mulai paham dengan apa yang terjadi. Dia tanya ke Anton siapa nama bocah itu. Mereka semua nggak sempat kenalan. Namun salah satu bawahan Anton sudah memeriksa informasi dan diketahui jika bocah itu bernama si Yayan. Sandra belum pernah sama sekali mendengar nama si Yayan. Dia juga menduga jika kemampuan si Yayan berhubungan dengan ruang. Sebisa mungkin Sandra ingin bertemu langsung dengan si Yayan. Tiba-tiba Anton menunjukkan gelagat aneh. Ternyata Anton mengalami zombifikasi dan berubah menjadi zombie seutuhnya. Proses zombifikasi sudah mencapai otak Anton. Di kondisi sekarang, pil saking tidak akan bisa membantu. Sandra menyuruh seorang bawahan di sana untuk langsung mengkremasi tubuh Anton.
Namun Anton langsung bangkit dan menyerang Chandra. Chandra ini bukan CEO biasa. Dia juga pengguna kekuatan sama seperti Xiayan. Chandra menyerang zombie Anton menggunakan akar pohon yang diperkuat dengan energi spiritual. Zombie Anton tidak mampu melawan balik dan langsung mokat. Lalu salah satu bawahan Chandra yang ada di sana terkejut melihat bosnya memiliki kekuatan supranatural juga. Semua ini baru dimulai. Dia memerintahkan untuk segera mengumpulkan obat-obatan dan gunakan gudang logistik di pinggir pantai sebagai basis pertahanan utama. Dia juga memerintahkan kepada semua bawahan untuk menyiapkan mental karena hari kiamat telah datang. Kembali ke tempat Xiayan. Dirinya memberikan satu pak pil sangking ke Xiayun. Mulai hari ini, air dan udara di luar sudah tercemar. Untuk amannya, mulai sekarang mereka harus minum dari air botol dalam kemasan. Terus Xiayun juga wajib mengkonsumsi 3 pil sangking setiap hari. Lalu Xiayun meminta kakaknya untuk menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan dunia ini. Xiayan merasa jika Xiayun sudah waktunya tahu tentang hari kiamat yang sangat mengerikan. Dia akan menceritakan semua itu ke Xiayun sambil pergi ke suatu tempat. Sejak kembali dari sekolah, ini adalah pertama kalinya Xiayun keluar rumah. Dan hawanya sangat mencekam. Semua ini wajar karena semakin dekat dengan kiamat, maka roh dan monster akan menampakkan diri. Lalu dari ruangan lain, terdengar suara mengerikan yang bilang masih lapar. Ternyata itu adalah Suprapti. Dia sepenuhnya sudah menjadi monster emak-emak. Dia langsung ngamuk hanya karena mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Kemarahannya ini udah ngalahin cewek yang lagi PMS. Dia pun lari keluar kamar untuk membantai orang-orang berisik yang ada di gedung tersebut. Di hari itu, udara dan langit benar-benar berbeda dari biasanya. Xiayan dan Xiayun langsung naik taksi untuk pergi ke suatu tempat. Sementara itu terlihat Ruolan bersama emaknya yang lagi berjalan menuju rumah Xiayan. Nih jalan gak ada kapok-kapoknya. Dia tetap kekeh ingin mendapatkan Xiayan kembali. Gimana gak pengen balikan? Xiayan sekarang sudah kaya dan kuat. Sejun udah gak sebanding sama Xiayan. Bahkan emaknya rela ngeluarin ratusan ribu yuan buat ke salon supaya anaknya bisa tampil cantik. Uang ratusan ribu yuan itu akan setimpal jika Ruolan mampu mengambil hati Xiayan. Jika berhasil, maka dirinya dan keluarganya akan bisa menguasai dunia. Si Jalang ini pede banget bisa balikan sama Xiayan, jir. Kemudian emaknya Ruolan melihat Xiayan pergi naik taksi. Sontak mereka berdua pun naik taksi juga untuk mengejar Xiayan. Mau pergi ke ujung dunia pun akan Ruolan kejar. Pokoknya Xiayan tidak boleh menjalin hubungan sama cewek lain selain dirinya. Singkat cerita, Xiayan pun sampai di sebuah kebun binatang. Di sana ada bapak-bapak yang protes karena anaknya diserang sama hewan di sana. Namun Pak Petugas menjelaskan kalau biasanya hewan-hewan di kebun binatang di sana itu jinak-jinak. Mendengar hal itu, Xiayun mengambil kesimpulan bahwa itu terjadi karena efek hari kiamat. Dia mulai paham maksud kakaknya. Saat kiamat datang, manusia akan berubah menjadi zombie. Sementara hewan akan bermutasi. Terus orang-orang yang bertahan hidup akan mendapatkan kemampuan. Dan secara kebetulan, kakaknya sudah awaken lebih awal dan bisa memprediksi masa depan. Sebenarnya Xiayan tidak menceritakan semuanya ke Xiayun, terutama pengalaman pahit di kehidupan sebelumnya. Lebih baik Xiayun tidak tahu hal itu, atau dia akan sedih untuk waktu yang lama. Xiayun heran kenapa mereka nggak sembunyi dan malah pergi ke kebun binatang. Xiayan menerangkan jika sembunyi hanya akan membantu sementara. Yang paling penting sekarang adalah mendapatkan kekuatan. Xiayan memang memiliki kekuatan tempur yang tinggi.
Namun dia tidak bisa terus-terusan menjaga Xiayun. Oleh karena itu, Xiayun juga harus menjadi kuat seperti dirinya. Xiayun akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak menjadi beban buat kakaknya. Mereka pun lanjut masuk ke kebun binatang. Sementara itu, Ruolan dan emaknya kebingungan kenapa Xiayan pergi ke kebun binatang di saat seperti ini. Lalu dari samping, segerombolan alpaka sedang memperhatikan si Jalang dengan tatapan gak suka. Dan si Jalang ini lanjut lipstikan tanpa menyadari gerombolan alpaka tersebut. Lalu panel berpindah ke area kura-kura. Sudaji ngasih tahu kalau dia mencium bau dari sesuatu yang tidak biasa di sini. Si beruang hitam kenal dengan bau ini. Dia paling gak suka jika harus berurusan dengan makhluk bau, keras, dan hidup lebih lama darinya. Setelah agak lama mencari, Xiayan pun menemukannya. Xiayan berhasil menemukan kakek kura-kura yang usianya sudah ribuan tahun. Seingat Xiayan, kura-kura ini sudah ada di sini semenjak kebun binatang mulai dibangun. Bahkan pihak kebun binatang sampai memberinya nama. Kakek kura-kura namanya Nanan. Di kehidupan Xiayan sebelumnya, kakek kura-kura ini pernah melawan monster selama beberapa hari dan tidak terkalahkan. Soalnya cangkangnya sangat kuat. Setelah mendengar kabar itu, Xiayan berpikir akan sangat sempurna jika kakek kura-kura ini mau melindungi Xiayun. "Selamat pagi, sepuh kura-kura," sapa Xiayan. Namun kakek kura-kura sama sekali tidak merespon. Xiayan pun sedikit memancing supaya dia memberikan respon. "Pagi-pagi gini, sarapan sop kura-kura enak kali ya?" ujar Xiayan yang membuat si kakek tersentak kaget. "Bocah laknat, kenapa kau nggak sabaran?" balas si kakek. Kakek kura-kura langsung memberikan petuah jika di zaman dulu orang biasa mengunjungi orang bijak 3 kali untuk meminta bantuan. Tapi Xiayan melewati formalitas itu dan malah mengancamnya. Tindakan ini sangat tidak sopan. Sebenarnya Xiayan juga tidak bermaksud begitu. Dia cuma gak mau basa-basi dan langsung memperkenalkan dirinya dan adiknya ke si kakek kura-kura. Si kakek kura-kura juga memperkenalkan dirinya. Sebenarnya dia diusir dari surga karena keserakahan, terus ditemukan lalu dirawat oleh pemilik kebun binatang. Dan untuk nama Nanan, dia kebetulan menyukai nama itu. Ratusan tahun sudah berlalu, dan karena umurnya sudah 3000 tahun, ratusan tahun itu cuma momen yang cukup singkat. Di balik layar, Sudaji dan si beruang hitam bilang jika Xiayan menyerap kekuatan jiwa dari kakek kura-kura itu, maka bisa memperpanjang usianya sampai ratusan tahun. Tapi Xiayan tidak akan melakukannya. Setelah itu, Xiayan meminta kakek kura-kura untuk melindungi Xiayun. Apapun syaratnya, akan Xiayan coba penuhi. Sambil menatap bulan merah, kakek merasa jika semua makhluk hidup mulai gelisah. Sejujurnya, kakek sedang mengkhawatirkan masa depan para kura-kura kecil ini. Xiayan pun ngasih saran kalau dirinya bisa memindahkan mereka semua ke dalam menara penekan iblis. Di sana Xiayan akan membuatkan kolam dan para kura-kura ini bisa hidup dengan damai di sana. Sontak kakek kura-kura langsung terkejut mendengar Xiayan mengucapkan menara penekan iblis. Kakek kura-kura langsung teringat dengan masternya yang bilang jika kesempatan kakek kura-kura untuk naik tingkat berada di tempat yang identik dengan bencana besar dan petir. Kakek kura-kura pun mulai paham, karma ratusan tahun yang dia terima akan segera berakhir di sini. Jujur saja, kakek kura-kura nggak nyangka jika bocah seperti Xiayan mampu mengendalikan menara penekan iblis. Kiamat mungkin lebih mengerikan, namun kakek kura-kura ingin mengetes Xiayan terlebih dahulu. Xiayan diminta untuk menahan beban tubuhnya yang sudah berusia selama 3000 tahun dengan tubuhnya sendiri. Jika Xiayan gagal, maka Xiayan tidak layak mendapat bantuannya. Nggak pakai lama,
kakek kura-kura langsung menindih si Ayan dengan cangkangnya yang keras itu. Si Ayan berusaha menahan tubuh kakek kura-kura dengan menggunakan semua kekuatan yang dia miliki. Saking kuatnya, tanah di area tersebut langsung retak dan mengakibatkan gempa kecil di seluruh area kebun binatang. Si Jalang dan emaknya yang ada di sisi lain kebun binatang sampai merasakan getaran tersebut. Lalu dengan cepat si alpaka mengambil rambut wig Ruolan. Wow, wedhus keparat, umpatnya. Dia pun berniat menghantam alpaka itu dengan tasnya. Dan cuih, alpaka itu langsung meludahi wajah si Jalang. Jurus hujan ludah wedhus pun alpaka lesatkan. Si Jalang dan emaknya pun nggak bisa berbuat banyak. Si emak langsung mengambil kembali wig anaknya dan menyuruh Ruolan supaya nggak meladeni gerombolan alpaka ini dan lanjut nyari si Ayan. Mereka berdua pun langsung lari ke area kura-kura meninggalkan area alpaka. Gara-gara ludah alpaka, Ruolan jadi bau busuk. Lalu emak krenyek. Tanpa sengaja, emaknya Ruolan mengumpat karena menginjak telur kura-kura. Dia langsung membersihkan sepatu mahalnya menggunakan tempurung kura-kura yang ada di dekatnya. Diperlakukan kayak keset, tentu saja kura-kura ini tidak tinggal diam. Tak lama berjalan, Ruolan yakin jika sebentar lagi dia akan bertemu dengan si Ayan. Dia berniat muncul dari balik pohon, terlihat lemas dan memelas. Dan ladalah, bukan si Ayan yang dia temui, melainkan kura-kura jumbo. Ruolan pun langsung digigit. Gigitan kura-kura ini sangat sakit dan sulit untuk dilepaskan. Jangan berkata kasar, bisa gawat kalau kedengeran si Ayan. Kura-kura bangsat, brengsek, batinnya. Tidak hanya dia, emaknya juga langsung diserang sama beberapa kura-kura sekaligus. Mereka sama sekali tidak bisa melawan balik. Sambil terguling-guling di kolam, si Jalang berteriak minta tolong ke si Ayan. Sementara itu, si Ayan sedang berusaha menghadapi ujian dari kakek kura-kura. Beruang hitam ingin keluar dan menampol si kura-kura itu karena membuatnya sangat kesal. Namun si Ayan tidak mengizinkan. Dia ingin menghadapi ujian dari kakek kura-kura tanpa bantuan dari tahanan yang ada di menara penekan iblis. Namun dengan kondisi sekarang, si Ayan sudah hampir mencapai batasnya. Sambil memberikan petuah, kakek kura-kura juga mengaktifkan sebuah mantra pelemah mental. Dengan menggunakan mantra tersebut, kakek kura-kura mengancam supaya menyerahkan kunci menara penekan iblis padanya. Dia juga berkata kalau si Ayan masih terlalu lemah untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Lalu di balik layar, Sudaji dan beruang hitam terkena mantra pelemah mental dari kakek kura-kura. Namun mantra tersebut tidak ada pengaruhnya buat si Ayan. Sepuh kura-kura, kau sudah hidup ribuan tahun. Pernahkah kau mendengar prinsip ini? Ucap si Ayan sambil mengerahkan semua energi spiritual miliknya. All or nothing, semua atau tidak sama sekali, teriaknya sambil melempar tubuh kakek kura-kura. Kakek kura-kura pun langsung terkejut karena bisa dihempaskan sama manusia yang usianya di bawah 1/4 abad. Dia benar-benar gak percaya kalau mantra pelemah mentalnya tidak berpengaruh ke si Ayan. Lalu si Ayan mengeluarkan tali immortal binding untuk mengikat kakek kura-kura. Hajar dia, bos! Tunjukkan kekuatan kepala sipir menara penekan iblis sama kakek tua itu, teriak Sudaji dan beruang hitam. Kembali ke si Ayan, dirinya memberi dua pilihan ke kakek kura-kura, mau tunduk atau mokat sekarang. Meskipun tubuh kakek kura-kura itu kuat, si Ayan akan terus mencoba menembusnya. Sambil agak kesal, kakek kura-kura menyuruh si Ayan untuk berhenti. Dirinya tadi sudah menggunakan teknik ancestral Muntai untuk meremodel struktur tulang si Ayan. Dan bisa-bisanya si Ayan membalasnya dengan cara seperti ini. Lalu kakek meminta bantuan si Ayun untuk menghentikan perbuatan jahat kakaknya. Di sisi si Ayan,
Dirinya memang merasa jika kekuatan fisiknya tiba-tiba meningkat pesat. Terus Hyun menyuruh kakaknya buat berhenti. Dia yakin jika sebenarnya kakek kura-kura tidak berniat jahat kepada mereka berdua. Kakek kura-kura nggak nyangka kalau Hyun bisa mengendalikan akal sehatnya meskipun lagi emosi. Kemudian kakek kura-kura berubah ke mode kecil dan menyuruh Hyun memanggilnya Nanan. Nanan juga memuji kemampuan Hyun yang bisa mengenali niat jahat seseorang. Dengan perlindungannya, Hyun bisa hidup dengan tenang. Hyun pun berterima kasih sama Nanan dan menyuruh si Nanan untuk memanggilnya Hyun, bukan gadis kecil. Loh bos, sop kura-kuranya nggak jadi, ujar si beruang dari balik layar. Setelah itu Hyun menegaskan kalau dirinya tidak bisa membiarkan Hyun bersama dengan makhluk iblis yang tidak bisa dia kendalikan. Dan tentu saja Nanan tahu apa yang harus dia lakukan. Menara penekan iblis adalah artefak kuno yang sangat berbahaya bagi para iblis dan dewa. Butuh seseorang dengan keberuntungan besar untuk bisa mengendalikannya. Dan jiwa Nanan pun masuk ke dalam salah satu sel di menara penekan iblis. Mulai sekarang Nanan akan mengikuti segala perintah Hyun. Di dunia nyata, Hyun menyuruh Nanan untuk mengaktifkan 10,000 Thunder Soul Devourer apabila ada mutasi yang mendekat. Dengan ini, keselamatan Hyun sudah terjamin. Dan tiba-tiba ada gebrakan besar di dekat sana. Hyun pun melompat dan cukup terkejut dengan hal itu. Beberapa hewan yang mulai menunjukkan gejala mutasi melarikan diri dari kebun binatang. Lalu ada juga beberapa hewan yang belum bermutasi. Ini adalah momen langka. Jadi Hyun berencana membawa hewan-hewan yang belum bermutasi ke dalam menara. Tapi yang pertama-tama dia harus amankan adalah hewan kura-kura. Melihat keturunannya diamankan duluan, Nanan pun berterima kasih sama Hyun. Kemudian Hyun berniat membawa Hyun ke tempat yang aman. Mereka melompat dari dahan pohon ke dahan pohon yang lain. Lalu dari bawah ada yang manggil namanya. Siapa lagi kalau bukan si Jalang dan emaknya. Kau pasti kangen denganku kan, Hyun? Ujarnya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Hyun. Otak si Jalang ini udah geser. Dengan penampilan compang-camping, masih aja menggoda Hyun. Bahkan emaknya juga sama. Dulu sempat menolak gara-gara miskin. Sekarang langsung berubah sikapnya 180 derajat. Intinya otak mereka berdua udah geser. Dan mereka berdua udah nggak waras lagi. Hyun pun langsung meninggalkan mereka berdua. Bangsa kau Hyun, teriaknya. Dan teriakan itu langsung mengundang hewan-hewan buas yang ada di kebun binatang. Mampus lu. Di sisi lain kebun binatang, Hyun memasukkan hewan-hewan yang belum bermutasi yang dia temui ke dalam menara. Dan tak lama setelahnya, mereka berdua menemukan sebuah bangunan. Itu adalah kantor pengelola kebun binatang yang sudah ditinggalkan. Kebetulan kebun binatang ini berada di pinggiran terpencil berbatasan dengan gunung, sehingga ancaman yang ada di sini hanyalah hewan buas. Setelah diperiksa, tempat ini sangat cocok untuk dijadikan base camp sementara buat Hyun. Selama tinggal di sini, Hyun tidak perlu khawatir, soalnya Nanan akan selalu melindunginya. Selain itu, Nanan juga bisa melatih Hyun menjadi pengguna kemampuan atau awakener sama seperti kakaknya. Dengan begitu, Hyun nanti akan bisa bertarung bersama dengan kakaknya. Sebelum Hyun pergi, dirinya minta tolong sesuatu ke Nanan. Dan si Nanan sudah tahu maksud Hyun. Nggak pakai lama, Nanan langsung memasang barir pelindung di sekitar gedung. Barir ini membuat para hewan buas tidak bisa masuk ke dalam, sehingga membuat Hyun terhindar dari ancaman. Masalah pertahanan pun beres, sehingga Hyun bisa pergi tanpa mengkhawatirkan adiknya. Hyun pun melambaikan tangan dan mendoakan kakaknya supaya tetap selamat.
Si Ayan dengan cepat langsung bergerak ke pusat kota. Selama di perjalanan, kondisinya benar-benar parah. Tanda-tanda para dewa dan iblis akan turun ke bumi sudah semakin dekat. Dia harus lebih cepat supaya tidak terlambat. Lalu di pusat kota, kondisinya sudah semakin parah. Orang-orang berubah menjadi zombie dan memangsa umat manusia yang masih tersisa. CNBC dan CNN menginfokan bahwa terjadi kekacauan di pusat kota. Pasien di rumah sakit semakin menumpuk. Mereka semua memiliki gejala yang sama, yaitu kulit kebiruan dan demam panas yang tinggi. BPJS Kesehatan jelas tidak bisa mengcover biaya pasien sebanyak ini. Kemudian pihak pemerintah menghimbau kepada seluruh netizen untuk menyimpan pasokan air, makanan, dan berbagai jenis obat-obatan. Pada krisis kali ini, pemerintah tidak akan mampu bagi-bagi bansos seperti krisis-krisis sebelumnya. Jadi para netizen harus mandiri dan disarankan untuk lockdown atau tidak keluar rumah karena di luar sangat berbahaya. Lalu kita diperlihatkan sama wali kelas Ayun yang bernama Bae Siyin. Dia lagi bangun karena semalam lembur nyiapin soal ujian. Kenapa rasanya seperti kiamat sih? Padahal sudah dekat waktu ujian loh, ujarnya. Lalu saat buka aplikasi TikTok, banyak video serangan zombie yang masuk FYP. Netizen TikTok pun menganggap jika itu hanyalah event cosplay. Namun yang punya postingan menegaskan kalau ini asli, bukan acting atau prank. Fenomena ini tidak hanya muncul di TikTok, melainkan di seluruh media sosial termasuk YouTube. Tiba-tiba Bae Siyin merasa jika badannya mulai demam. Lalu jari-jarinya menunjukkan gejala yang sama seperti yang ada di berita. Saat ini dirinya nggak bisa pergi ke rumah sakit. Toh percuma juga, BPJS nggak bisa digunain. Jadi pilihan satu-satunya adalah minum obat. Lalu dia ingat saran si Ayan yang bilang buat nyetok pil saking sebanyak mungkin. Nggak disangka dia menuruti saran itu dan membeli banyak pil saking. Kondisi tubuh Bae Siyin mulai parah, penglihatannya mulai kabur. Dia harus cepat-cepat minum obat itu sebelum proses zombifikasi mencapai otaknya. Dan setelah menelan pil saking, Bae Siyin pun langsung pingsan tidak sadarkan diri. Sementara itu di pusat kota, si Ayan berdiri di sebuah gedung menunggu dewa turun ke bumi. Sekarang sudah jam 5 sore. Di kehidupan sebelumnya, dewa besar muncul tepat tengah malam. Dan sejak jam 6 sore, monster iblis kecil terus bermunculan. Menurut ingatannya, monster iblis pertama kali muncul di gedung ini. Monster iblis akan membawa kehancuran besar dengan menghancurkan apapun yang dia lihat. Jika si Ayan bisa menyerap kekuatan jiwanya, maka si Ayan bisa bertambah lebih kuat. Sambil menunggu monster iblis itu muncul, si Ayan mulai mengkultivasikan benih Red Lotus miliknya. Dengan sumber kekuatan yang dia peroleh sebelumnya, si Ayan berhasil mencapai puncak kekuatan tahap ketiga. Benih Red Lotus juga mengalami mutasi. Si Ayan gak sabar buat mencoba kekuatan barunya. Dan seperti inilah stat milik si Ayan sekarang. Jujur saja, si Ayan masih nggak nyangka kalau penahanan roh kakek kura-kura ke dalam menara penekan iblis akan meningkatkan kekuatan jiwanya sejauh ini. Si Ayan jadi semakin pede bisa mengalahkan monster iblis yang akan mulai bermunculan sebentar lagi. Lalu pemilik gedung mendatangi si Ayan karena berada di gedung tersebut tanpa izin. Irwan langsung menyuruh para bawahannya untuk menyeret si Ayan keluar dari properti perusahaan mereka. Frankie dengan heran tanya ke Irwan, bagaimana bocah itu bisa ada di sini, padahal semua akses lift dan lain-lain ditutup. Irwan langsung menghajar Frankie karena moodnya sedang buruk. Soalnya pada hari ini banyak sekali karyawan yang izin karena sakit. Frankie pun minta maaf dan langsung ikut meringkus si Ayan bersama rekan-rekannya. Saat para karyawannya Irwan mau mendekat,
monster iblis pertama yang sudah ditunggu-tunggu pun datang juga. Langit mulai retak. Franky dan rekan-rekannya pun langsung ketakutan. Sementara Irwan masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan makhluk iblis yang mirip centaur banteng keluar melalui portal. Makhluk ini merupakan seorang warrior yang dikenal dengan nama Bull Demon Phantom. Lalu Irwan langsung terjatuh karena monster iblis benar-benar nyata dan terpampang jelas di depan matanya sendiri. "Kenapa kalian diam aja? Cepat lindungi aku!" ujar Irwan. "Yang melindungiku, tunjangan dan gaji naik 2 kali lipat!" teriaknya. Dan cerewot. Sayang sekali Irwan harus terbelah jadi 2. Karyawan Irwan yang ada di situ cuman bisa gemetaran. "Lari goblok, selamatkan diri!" teriak Franky yang langsung menyadarkan rekan-rekannya. Si Bull tidak akan membiarkan mangsanya lepas. Dia membantai habis karyawan Irwan yang larinya lambat. Dia juga menerjang ke arah si Ayan. Tidak peduli siapapun itu, akan dia bantai semuanya. Kaki besar mengarah tepat ke arah si Ayan. Dan dawas. "Padahal kekuatanmu cuma segini. Kenapa kau begitu pede banteng merah KW?" ujar si Ayan. Level kekuatan si Bull masih bisa ditangani sama si Ayan. Dan si Bull ini sangat cocok buat pemanasan sebelum melawan monster iblis yang lebih kuat. Sontak si Bull ngamuk karena dianggap sebagai pemanasan. Dan sangsing-sangsing, si Ayan langsung menyerang si Bull dengan tebasan api beruntun. Terlihat jelas dari raut wajahnya jika si Ayan sama sekali tidak kesulitan melawan banteng KW ini. Franky dan rekan-rekannya pun takjub melihat si Ayan melawan monster tersebut. Satu kaki sudah terpotong membuat si Bull ngamuk. Dia akan mengerahkan semua kekuatannya untuk membantai si Ayan. Lalu si Bull menyerang si Ayan menggunakan kapak besarnya. Akan tetapi si Ayan mampu menghindarinya. Padahal sudah kehilangan satu kaki. Tapi kau benar-benar semangat ya. Si Ayan pun meluncur dan berkata kalau akan memotong satu tangan si Bull. Si Bull yang ngamuk berniat menggigit si Ayan. Tapi si Ayan bermanuver dengan baik dan langsung menjentikan jari. Sontak mata si Bull langsung terbakar dua-duanya. Nggak pakai lama, si Ayan mengeluarkan pedang apinya. Dan sring! Dia berhasil memotong tangan kanan si Bull. Si Bull pun heran, bagaimana mungkin di early game seperti ini sudah muncul lawan yang tangguh. Si Ayan masih belum puas bertarung. Sambil dipenuhi rasa percaya diri, dia minta si Bull untuk tidak mukat dengan cepat. Pertarungan pun dilanjutkan kembali. Si Bull benar-benar dibuat kebingungan dengan hal ini. Padahal dia sudah menunggu hari pembebasan ini begitu lama. Bisa-bisanya langsung mukat hanya dalam waktu sekitar 1 jaman. Di sisi si Ayan, dirinya sedikit kecewa karena si Bull tidak memenuhi ekspektasinya sebagai bahan pemanasan. Dia berharap supaya monster iblis yang datang lebih kuat dari ini. Meskipun tubuh fisiknya sudah kalah, namun jiwa si Bull tidak akan menyerah semudah itu. Lalu saat menatap ke arah si Ayan, si Bull melihat menara penekan iblis yang begitu mengerikan. Namun si Bull tetap memberikan perlawanan terakhir meskipun diselimuti rasa takut. Setelah itu menara penekan iblis menyerap energi jiwanya si Bull. Sambil menghela nafas, si Ayan memuji tekad si Bull karena tetap melawan di saat-saat terakhirnya. Setelah menyerap si Bull, kekuatan jiwa si Ayan naik sebesar 5%. Singkat waktu sudah jam 7 lebih dikit. Di beberapa titik kota, pasti monster iblis sudah muncul. Lalu dari belakang, Franky meminta si Ayan untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan dunia ini. Si Ayan hanya memberitahu kalau dunia sudah kiamat dan menyuruh Franky mencari tempat aman untuk berlindung.
Setelah itu si Ayan pergi ke titik berikutnya. Di sisi lain, Rudy, salah satu teman mereka, mengambil kapak milik si Bull. "Kenapa kalian? Kapak ini kalau dijual harganya pasti mahal. Ayo bantu aku membawanya," teriak Rudy yang bermutasi akibat terkena cairan darah si Bull. Tak berselang lama, salah satu rekan mereka ada yang berubah jadi zombie. Dia langsung menerjang dan menggigit rekan-rekannya yang lain. Apakah di antara mereka akan ada yang selamat? Sekarang panel berpindah ke wilayah pinggiran, lebih tepatnya villa keluarga Song. Dengan panik, Ilham menemui Song Tian dan bilang jika ada satu orang lagi yang demam. Dengan santainya, Song Tian bilang untuk memasukkannya ke ruang isolasi. Namun Ilham gak bisa melakukannya karena yang demam sekarang adalah si Jun. Sontak Song Tian langsung terkejut. Dia sama Ilham secepat mungkin lari ke ruangannya si Jun. Song Tian tidak bisa masuk dan cuma bisa melihat si Jun dari luar. Si Jun sudah menunjukkan gejala zombifikasi. Sambil emosi, Song Tian meminta obat-obatan ke Ilham. Di sini Ilham menjelaskan kalau satu bawahan sudah meminum 2 butir pil sangking, dan itu mampu meredakan gejala demam aneh ini. Lalu Song Tian melemparkan sisa pil sangking dan meminta si Jun meminumnya. Nggak pakai lama, si Jun langsung meminum beberapa pil sekaligus. Pil itu pun manjur dan membuat kondisi si Jun jauh lebih baik. Melihat hal itu, Song Tian menyuruh Ilham mengumpulkan pil sangking sebanyak mungkin. Namun persediaan mereka cuma 3 pak doang. Jelas saja Song Tian langsung marah. Bagaimana bisa keluarga besar Song cuma punya 3 pak pil sangking? Padahal sebelum kiamat, pil sangking itu cuma obat-obatan receh yang hampir dimiliki semua orang. Gak peduli caranya, Song Tian menyuruh Ilham mencari pil sangking. Namun Ilham menerangkan kalau semua pasokan pil sangking yang ada di Cina sudah diborong sama si Ayan. Si Ayan bangsat, umpatnya dengan kesal. Kalau musuhnya si Ayan, tidak mungkin Song Tian bakal menang. Dia pun merasa putus asa dan ikhlas kalau nasib keluarga Song akan berakhir di sini sekarang. Dan bawang, ternyata si Jun berhasil awaken. Tubuhnya serasa segar kembali. Bahkan dia merasa ratusan kali lebih kuat. Melihat si Jun bertambah kuat, Song Tian merasa bangga. Sekarang si Jun sudah awaken. Keluarga mereka sudah tidak perlu takut lagi sama si Ayan. Song Tian mulai paham jika seseorang minum pil sangking di momen yang tepat, maka orang tersebut bisa awaken. Dia menyuruh Ilham untuk memberikan sisa pil sangking ke orang yang sudah mulai pulih dari demam. Jika beruntung, keluarga Song akan mampu menghasilkan 3 orang awaken termasuk si Jun. Setelah itu, misi mereka adalah menghancurkan gudang penyimpanan obat si Ayan. Hari pembalasan akan segera tiba. Kejayaan keluarga Song dimulai dari titik ini. Yah, semoga kau berhasil ya Om. Dan sayang sekali, episode 2 pun berakhir sampai di sini. Buat episode 3 mungkin agak lama karena manhwa ini masih stuck di chapter 27. Dan sebagai gantinya, kita bakal bahas manhwa baru yang lain. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.